site ini kita buatkan ya beberapa akun ya, mulai dari websitenya kita buatkan juga. Dan ini website-nya nanti mengacu ke domain yang mana. Nah, maka kita buatkan dulu DNS-nya ya. Klik DNS ini, kita klik add new DNS zone-nya. Oke, ini servernya udah dan kita kliennya tadi PT Sobat Jarkom. Kita buatkan domainnya sobatjarkom.net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel ini, channel Sobat Jarkom, channel seputar tutorial dan pembahasan jaringan komputer. Oke sobat, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat server hosting dengan menggunakan ISP config. Seperti apa tutorialnya? Yuk langsung saja kita mulai. Baik, ini saya coba kecilin dulu gambar saya ya karena tidak begitu penting. Oke, kita langsung masuk ke Oracle. Kali ini saya menggunakan VirtualBox. Ya, Debian yang saya gunakan adalah Debian 12. Oke, kita langsung saja masuk ke klik new. Kita buat ya ini suka-suka aja. Kalau saya biasa menggunakan Debian ya server. Oke, kita tambahin hosting. Boleh juga dikasih nama di sininya hosting Supri. Oke, kemudian ISO image-nya. Nah, kita pilih ISO image-nya. Nih, di sini sudah ada Debian 12-nya, tapi kalau misalkan belum ada, kita klik order tentunya. Dan kita cari, silakan cari di mana saja. Dan kali ini saya akan cari di tempat yang saya simpan. Ya, saya nyimpannya di C, ada bahan cluster di sini, kemudian di sini ada Debian 12 dan klik open. Oke, jangan lupa ini kita skip saja. Skip unattended-nya ya, kemudian kita klik next. Checklist ya, jangan lupa ya. Klik next dan ini kita coba agak buat lebih cepat lagi. Ini tergantung dari kapasitas PC masing-masing ya. Kalau nggak bisa seperti ini ya jangan dipaksakan. Oke, kita langsung masuk, misalkan memorinya agak gedein lagi. Ya, kemudian ini boleh 2, boleh 1 ya terserah aja ya. Kalau saya misalkan 2 aja di sini ya. Oke, kita klik next dan hard disknya kita agak gedein dikit ya. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian kita klik next lagi dan klik finish. Oke, kalau ini karena kita membutuhkan koneksi internet, maka kita setting terlebih dahulu di sini. Dan pada bagian networknya, kini kita setting bridge. Ya, jadi bridge adapter supaya nanti connect ke internet. Dan ini kita klik OK dan selanjutnya kita langsung saja install. Start. Nah, tampil seperti ini. Yap, oke, ditutup saja dan ini kita langsung menggunakan graphical install saja. Biar nanti lebih nyaman pakai mouse ya. Oke, ini kita klik ya. Kemudian di sini pilih English. Kemudian kita pilih order ya untuk locationnya. Order dan kita pilih Asia, terus kemudian kita pilih Indonesia. Klik continue dan di sini kita pilih United States-nya ya dan ini kita continue lagi, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oh iya, tutorial ini nanti akan sampai ke pembuatan user ya. Kemudian user tadi diberikan akun, diberikan domain, kemudian diberikan akun database dan kemudian diberikan juga akun FTP dan sebagainya ya. Layaknya hosting seperti biasanya. Oke, ini untuk hostnya kita kasih server misalnya. Atau boleh kasih nama masing-masing, misalkan server Supri. Ya, ini server Supri ya, oke. Klik continue dan ini kita kasih namanya supri.net. Klik continue, silakan nanti menggunakan nama masing-masing saja. Oke, kita tunggu dan ini minta passwordnya, kita masukin password yang paling mudah dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tentu nanti pada kenyataannya dipraktekkan jangan sampai menggunakan password yang mudah ditebak.
Oke, ini password kita 1 sampai 6, klik continue dan kita buat usernya misalkan Supri. Ya, kita klik continue juga dan ini masih username Supri dan kita kasih password juga sama, menggunakan 1 sampai 6 aja biar gampang ya. 1 2 3 4 5 6. Selanjutnya kita klik continue. Oke, kita karena saya berada di wilayah ya Jawa Barat, maka kita pilih yang atas, continue, dan ini kita akan melakukan partisi hard disk. Oke, pada partisi hard disk kita pilih guided use entire disk, ini lebih mudah, ya. Continue, dan kita pilih yang ini. Oke, misalkan ini cuma 1 partisi doang, ya kalau mau dipisah boleh di sini, ya ini saya contohkan yang 1 partisi aja. Continue, dan ini sudah finish, kemudian kita klik continue dan kita pilih yes. Ya, di sini yes, continue. Oke, kita tunggu sampai proses partisi selesai. Nah, berikutnya ini sedang proses instalasi Linux Debian 12. Kita tunggu sampai selesai. Dengan ISP-config kita akan membuat share hosting. Ya, jadi 1 server, ya nanti dengan 1 IP address saja, nanti kita akan coba buatkan beberapa klien, beberapa domain. Oke, kita tunggu, masih proses instalasi. Ini kita pilih no aja. Oke, nah untuk Debiannya kita hilangkan yang di atas ya, kita nggak pakai desktop. Ini juga sama Gnomenya. Ya, terus kemudian kita pilih SSH ya. Jadi yang webnya nggak usah dulu, kita SSH sama standar saja. Dan kita klik continue. Ya. Kenapa pakai SSH? Karena nanti kita akan remote menggunakan putih supaya lebih mudah untuk copy paste scriptnya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, pada bagian ini harus dipilih yes ya, karena secara default juga yes. Ini kita akan install Grab bootloader. Jadi kalau ini nggak diinstal, nggak dipilih yes, nanti akan tidak bisa booting ya. Oke, kita pilih yes dan klik continue dan ini pilih yang bawah. Ya, kita taruh di hard disk ini ya. Continue. Ini proses instalasi bootloadernya sebentar saja dan selesai, ini tinggal finishing installation. Oke, selesai dan klik continue. Ya, sistem akan booting secara otomatis. Oke, baru saja selesai proses instalasi untuk Debian-nya. Selanjutnya kita akan login sebagai root
Dan kita akan coba lihat IP address-nya karena secara default tadi kita setting DHCP. Oke, kita langsung masuk sebagai root. Kemudian kita masukkan password yang tadi kita buat 1 sampai 6. Oke, seperti ini dan kita coba lihat IP address-nya. Oke, IP address-nya sudah dapat ya 200.200.035. Ya, nanti akan kita buat static ya. Nah, sebelum itu karena untuk instalasi ISP-config membutuhkan paket PHP CLI, maka kita akan install terlebih dahulu paket PHP CLI-nya. Caranya kita ketik apt install php strip CLI. Enter. Ini kita pilih yes dan kita masukkan DPD-nya. Oh ya, saya di sini menggunakan DPD Debian 12 DLBD karena komplit semuanya ya. Memang ukuran cukup besar sekitar 45 GB. Oke, kita klik sini. Kemudian kita enter. Oke, tunggu sampai selesai prosesnya. Oke, selesai. Nah, langkah berikutnya kita akan buat IP yang tadi saya dapat 200.200.035 ya per 16. Nah, ini akan saya buatkan jadi manual. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini ya. Kita akan buat manual. Kita ketik nano etc network interface. Ya, seperti ini. Nano etc network interface, jangan salah cara penulisannya. Oke, kita masuk dan ini kita hapus DHCP-nya, kemudian kita ganti jadi static. Kemudian berikutnya ini kita rubah address 200 0.35 per 16. Oke, kita masukkan gateway-nya. Gateway-nya saya menggunakan 200 1 dan ini DNS-nya kita arahkan ke dirinya sendiri dulu. DNS name server. DNS name servernya kita masukkan 200 ya titik 0.35 ya. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita keluar CTRL-X dan kita jawab Y, kemudian di enter. Oke, kita coba cek dulu ke internet ping google.com. Oke, sudah connect ya. Ini connect, ini tekan CTRL-C ya. Nah, langkah berikutnya kita akan remote ya menggunakan putih. Tadi IP-nya 200.200.035. Oke, ini kita minimize lagi. Ini ada putihnya, kita buka putihnya. Set. Nah, kita masukkan IP-nya di sini. 200.0.35 tadi ya. Kemudian klik open. Oke, kita klik accept dan ini kita masukkan username kita. Saya menggunakan username tadi Supri. Enter dan passwordnya 1 sampai 6. Enter. Oke, seperti ini. Nah, kita akan beralih ke root sekarang. Caranya ketik su spasi min. Seperti ini, masukkan lagi password rootnya. Tadi 1 sampai 6 ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita akan install paket ISP config-nya. Oke, sudah saya siapkan di sini. Silakan nanti cek di deskripsi video ini. Nah, ini ya caranya kita blok saja ini. Ya, kalau ditulis nanti khawatir ada yang terlewat. Blok ya, wget sampai ke upgrade sini. Kemudian klik kanan copy ya. Dan selanjutnya di sini kita paste. Caranya klik kanan saja. Klik tombol kanan di keyboard. Klik tombol kanan di mouse. Nah, seperti ini. Set. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal ditekan enter saja. Nah, gini ya, di enter. Nah, ini lagi proses download. Dan ini selanjutnya tinggal kita ketik yes.
ya, ketik yes. Nah, ini pastikan internet di Linux kita sudah connect tadi ya, dengan cara tadi coba ping Google tadi udah connect, dan ini nanti akan memakan waktu beberapa menit ya sesuai dengan koneksi internet kita karena akan mengambil paket-paket ya dari webnya isp-config ya. Oke, kita langsung ketik yes, kemudian di enter, dan proses instalasi akan dimulai. Di sini agak lama ya, karena dia nanti akan download paket dari internet, terus kemudian langsung dikonfigurasi. Jadi install isp-config itu auto install, ya cukup mudah sekali. Tinggal kita masukkan tadi script installnya dan dia otomatis akan install sendiri seperti ini. Ini tergantung dari koneksi internet ya, semakin cepat koneksi internetnya semakin cepat juga proses instalasi. Ya karena nanti yang lama adalah downloadnya. Ya kita tunggu sebentar. Ini masih proses updating package-nya. Oke, agar video ini tidak terlalu lama, nanti ada beberapa yang dalam proses seperti ini di skip ya di videonya, tapi tidak ada proses lain ya. Jadi kecuali ketika ada nanti proses, saya aktifkan lagi videonya. Ya intinya tinggal ditunggu saja sampai proses instalasinya selesai. Dia akan install banyak paket yang dibutuhkan untuk server ya. Di antaranya adalah web server. Web servernya di sini tidak menggunakan Apache tapi menggunakan Linux. Kemudian install database ya, MariaDB, MySQL, ya kemudian PostgreSQL. Kemudian juga install paket FTP-nya, kemudian install email server ya, IMAP, Dopecot dan sebagainya gitu ya. Kemudian install antivirus. Ya, jadi ini paket lengkap untuk server ya, sudah siap. Oke, sepertinya paket-paket yang dibutuhkan untuk isp-config sudah selesai dan saat ini sedang proses installing isp-config 3-nya. Kita tunggu sampai selesai, nanti akan muncul, tandanya selesai itu nanti akan muncul ditampilkan password admin dan password untuk MySQL-nya atau untuk database-nya. Ini masih proses instalasi.
Nah ini dia, proses instalasi ISP-config-nya sudah selesai, ya. Ini ada beberapa warning nggak jadi masalah, dan ini biar kita nggak lupa, ya gampang, ini kita blok dulu, ya. Mulai dari admin password sini ya, sampai MySQL root passwordnya, ini kita blok saja sini. Dan dengan ngeblok ini berarti otomatis ngopi ya. Nah ini, oke. Nah ini kita copy, ini udah diblok ya, kita copy langsung masuk ke apa namanya, notepad ya. Ini kita paste di sini. Nah kita paste. Nah ini dia ya. Nah ini kita simpan. Ini menandakan bahwa username sama password kita. Biar nanti nggak lupa aja ya. Oke, sampai di sini sudah selesai. Dan kita akan masuk sekarang ke settingan ISP config-nya. Ini adminnya kita copy aja nih, ya passwordnya, copy biar lebih mudah. Dan sekarang kita akan buka browser ya, kita buka browsernya, oke. Silakan menggunakan Google Chrome atau yang lainnya. Dan kita masukkan IP kita. Oke ya, kita lihat. Nah ini kita gedein aja, nah itu ya. Tadi IP-nya 200.0.35. Disesuaikan dengan punya masing-masing ya. Dan ini kita tambahin titik 2, 80, 80. Jadi menggunakan port 80, 80 ya. Ini 200, 200, 0.35 ya, titik 2, 80, 80. Ingat IP-nya disesuaikan dengan IP masing-masing. Nah kalau ini semuanya sama ya. Ini titik 2, 80, 80. Menggunakan port itu. Kita enter. Oke, kita tunggu sampai terbuka. Nah, ini menggunakan HTTPS. Oke, kita klik advance sini ya. Klik advance-nya, dan kemudian kita klik proses to 200 ya. Ini. Oke, nah ini kita masukkan tadi admin. Dan passwordnya tadi kan sudah kita copy ya, yang ini ya. Ini passwordnya kita sudah copy. Oke, kita langsung paste di sini. Kita klik login. Oke, sudah berhasil. Nah, sampai di sini instalasi ISP-config sudah berhasil, dan kita akan coba buat satu user ya. Di mana user ini nanti akan memiliki website, email, ya kemudian domain ya. Oke, nah ini kita langsung masuk ke settingan klien ya. Kita klik kliennya dan kita tambahkan di sini add new client. Oke, misal namanya di sini PT Sobat Jarkom. Oke, ini kita pilih Mister, first name-nya Sobat ya. Kemudian ini untuk kontak name-nya, oke misalkan pakai Jarkom lah. Oke, ini customer nomornya boleh dirubah atau seperti ini saja sudah. Kemudian ini username-nya misalkan pakai Jarkom. Dan kita passwordnya generate. Nah, oke, kalau misalkan cari yang lebih mudah lagi, generate lagi. Oke, misalkan lagi nih. Oke, ini ya. Nah, ini misalkan ya. Ini contoh passwordnya misal. Oke, nanti kita copy saja biar nggak lupa. Ini contoh aja ya. Username-nya untuk klien ini klien yang kita buat. Username-nya tadi Jarkom. Jarkom. Passwordnya yang di generate ini. Nah, ini dia ya. Oke, dan kita lanjut masuk ke email. Misalkan sobatjarkom@gmail.com. Dan ini language-nya udah English, kemudian ini country-nya kita pilih Indonesia. Oke ya. Selesai, boleh dilengkapi nomor telepon dan sebagainya. Oke, ini misalkan seperti ini dulu. Dan ini kita klik save. Oke, sudah selesai kita buat usernya. Dan berikutnya kita akan masuk ke settingan site. Nah, site ini kita buatkan ya beberapa akun ya, mulai dari websitenya kita buatkan juga. Dan ini website nanti mengacu ke domain yang mana. Nah, maka kita buatkan dulu DNS-nya ya. Klik DNS ini. Kita klik add new DNS zone-nya. Oke, ini
servernya udah, dan kita kliennya tadi PT Sobat Jarkom. Kita buatkan domainnya sobatjarkom.net misalnya. Oke, IP address-nya ini otomatis pakai yang ini. Dan ini kita copy saja, masukkan ke NS1, NS2. Ini kita buatkan emailnya, misalkan ya info@sobatjarkom.net. Kemudian kita klik create new. Oke, sudah selesai, domain sudah dibuat. Langkah berikutnya kita masuk ke site lagi. Kita buatkan websitenya di sini. Add new. Ya, di sini kliennya yang Sobat Jarkom, IP-nya udah itu, kan kita pilih domainnya. Ya, domainnya tadi sobatjarkom.net ya, yang tadi kita buatkan di sini. Oke, sobatjarkom.net. Benar ya. Kemudian ini kita kasih harddisknya berapa, kalau unlimited min 1 ya. Kita unlimited dulu misalkan. Oke, otomatis dan kita pilih versi PHP-nya menggunakan ini. Ini kita pasti yang default saja. Terserah ini banyak ya, kita default aja coba ya misalkan ya. Ini yang pilih default. Nah, ini tergantung nanti aplikasi yang akan digunakan ya. Oke, berikutnya kita save. Oke, sudah. Dan ini kita selanjutnya kita akan buatkan ke SSH ya, ini SSH-nya supaya nanti kita bisa ngupload file-file websitenya. Ya, di sini SSH-nya tambahkan add new. Oke, ini kita tambahkan misalkan kita ketik aja Jarkom ya. Dan kita generate passwordnya. Oke, ini passwordnya yang ini aja udah. Copy dan jangan lupa ini kita taruh sini. Username untuk SSH-nya. Ininya Jarkom ya, C1 Jarkom biasanya. C1 Jarkom. Karena tadi ada C1 kan ya. Passwordnya ini. Nah, coba aja nanti kita lihat ya. Ini client name kan, ini Jarkom. Oke, kemudian kita masuk ke chroot-nya. Oke, ini. Dan seterusnya selesai, kita klik save. Oke, sudah SSH-nya. Dan berikutnya kita akan buatkan user database nanti ya, kalau misalkan mau kita buatkan database-nya. Ya, nanti biasanya sih bisa sendiri ya. Jadi nanti bisa sendiri untuk user database-nya. Nanti kita akan coba masuk ya, ini sebagai ini, juga sebagai ini. Benar nggak nanti yang tadi SSH? Oh ini ya Jarkom jadi username-nya. Oke, sorry ya. Berarti username-nya tadi Jarkom, bukan C1 ya ini. Nah, karena tadi ditambahin Jarkom. Oke lah, nggak apa-apa ya. Oke, dan kali ini kita akan coba masuk ya, akan masuk sebagai, atau kita aktifkan, kita coba nanti masuk domain sobatjarkom.net-nya. Ya. Ini kita buka lagi yang baru, ini kita masuk aja sini. Dan ini supaya bisa ngeping, maka ini kita setting manual ya di sini ya. Ya, kita cek dulu dia IP-nya berapa di mana? Window. Oke, IP config-nya di CMD tadi ya. Di 43 ya. Oh, ini udah setting manual nih ya. Ya, nanti cek dulu ya 43 kalau misalkan belum dapat ya. Dan kita coba masuk ke sini. Di kanan di networknya ya. Kemudian kita masuk ke change adapter. Selanjutnya ya, kita tunggu ini masih lemot. Nah, ini ya, kita klik kanan sini, klik properties. Oke, kemudian diklik versi 4, klik properties, dan tadinya kan update ya, kita pilih yang use ya. Ini kita masukkan IP-nya, yang tadi yang diklik di sini ya, di CMD-nya. Masukkan yang tadi, ini masukkan, yang saya tadi kan 35 ya.
7335. Oke, dan klik oke dan close. Kemudian ini kita tutup saja dan ini kita tutup. Ya, ini kita tutup lagi. Ya, tutup ya. Nah, karena sudah di setting, kita coba masuk sini dan kita coba ping tadi sobatcarkom.net ya. Ping sobatcarkom.net. Oke, sudah mengarah langsung ya ke sini, ke sobatcarkom.net. Ya, nah ini nanti akan kita coba buka ya sobatcarkom.net-nya. Kita buka lagi browser. Gedein aja ya, kita masuk coba. Sobatcarkom.net. Apakah sudah tampil websitenya? Oke, nah ini dia website ya, halaman defaultnya ya, default dari websitenya ini. Dan tentu ini bisa nanti kita setting sebagai kliennya ya, ini sobatcarkom.net. Jadi satu server nanti bisa banyak klien, bisa banyak domain, bisa banyak website ya. Nah untuk settingannya bisa masuk, kalau settingan cPanelnya tadi bisa masuk ke sini. Nah sini ya, ini untuk halaman admin. Nah tadi untuk ini kalau misalkan kita logout ya, kita login sebagai Jarkom ya, ini sebagai klien ya, ini Jarkom, ini passwordnya ya, ini Jarkom. Ini coba misalkan Jarkom dan passwordnya tadi udah di copy ya. Kita login. Nah ini dia sebagai klien sobat Jarkom ya. Nah ini dia. Nah, kemudian di sini ada emailnya ya. Kemudian ada web kalau kita masuk ke site ini ada database-nya dan sebagainya. Ya, jadi dari sini nanti kita akan bisa masuk ya sebagai sobat Jarkom untuk mengelola website kita. Oke. Nah, untuk mengelola websitenya, untuk upload website, misalkan kita sudah buat website, ya sudah buat website, ya untuk mengganti website yang ini misalkan, nah ini bisa kita masuk ke sini. Katakanlah misalkan kita buat contoh ya, misalkan kita masuk, kita buat website misalkan Nontepa di sini. Oke, kita buat websitenya misalkan menggunakan PHP ya. Atau menggunakan HTML juga bisa. Ya, menggunakan HTML aja deh. Ya, contoh misalkan ya kita kasih di tengah. Center, selamat datang di website Sobat Jarkom. Ya. Ya, tentu nanti akan ada website-website yang sudah jadi yang nanti bisa kita upload. Ini contoh saja. Ini kita simpan, save as. Misalkan menggunakan halaman HTML aja ya. Ini contohnya kita misalkan di desktop lah ya, taruh biar gampang. Ini all file, ingat all file, kemudian kita ketik index.html. Ya ini ya, all file index.html. Di desktop aja kita nyimpannya, save. Ini kita tutup dan ini dia indeks ya, sudah ada ya. Nah berikutnya ini kita akan coba buka, masuk sini. Ya, kita masuk sebagai, nah ini ya, menggunakan tadi Sobat Jarkom, hostnya sobatjarkom.net gitu ya. Kemudian tadi portnya masih 22 sama, ya ini default ya. Kemudian username-nya, ini yang tadi kita buat. Nah ini Jarkom. Oke, kemudian di sini kita pilih password ya. Dan passwordnya tadi yang sudah kita buat, ini. Nah, ini kita copy. Ya, dan ini masukkan store passwordnya. Oke, seperti ini. Dan kalau kita klik login, coba kita klik login aja. Oke, udah bisa. Accept. Nah, udah bisa ya. Nah, bagaimana cara nguploadnya? Kita klik di sini, New SFTP window. Nah, ini kita masuk ke halaman webnya, sini.
Double klik di webnya. Nah, ini adalah halaman standarnya tadi ya. Jadi halaman standarnya, standar indeksnya tadi sudah ada. Nah, ini bisa kita rubah, misalkan ini kita hapus ya. Ya, ini misalkan kita hapus tadi. Ya, atau yang ini mau kita rubah juga nggak masalah ya. Gitu. Ini misalkan kita rename dulu deh. Kita rename, klik kanan, coba bisa nggak di rename saya. Misalkan ini yang lama gitu. Nah, ini kita rubah masukin sini. Caranya ini tinggal, ini kan tadi di desktop ya, nih desktop nih. Index HTML kan. Ini tinggal ditarik, geser ya, diklik jangan dilepas, geser ke sini. Oke, ini sudah ada ya. Nah, sobat sekarang kita refresh di sobatjarkom.net ya sini. Nah ini dia, sudah berubah ya. Selamat datang di web Sobat Jarkom. Ya, oke, kira-kira seperti itu cara mengelola web hostingnya. Ya, tentu lebih mudah ya, dan kita bisa membuat banyak sekali user dengan menggunakan cPanel dari ISP config yang gratisan tadi. Ya, seperti ini. Oke, segitu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.